Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, jadi dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang cara budidaya buncis. Buncis atau nama Latin Phaeolus vulgaris, nama Inggris French beans, dan dari famili Leguminosae. Dan bibit yang biasa digunakan dalam pertanian adalah dengan merek lebat 1, Gypsy, Early Bush, Grand Coat, dan Purple Coat. Yang kedua, penyiapan benih. Benih yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mempunyai daya tumbuh minimal 80-85%. Bentuknya utuh, bernas, warna mengkilat, tidak bernoda coklat terutama pada mata bijinya, bebas dari hama dan penyakit, seragam dan tintak tercampur varietas lain, serta bersih dari kotoran. Apabila jumlah benih yang ada melebihi jumlah benih yang dibutuhkan, maka dibutuhkan suatu penyimpanan dengan memberi suhu 18-20 derajat Celcius dan kandungan benih 14%. Persiapan lahan. Pembukaan lahan. Lahan dapat dibersihkan dengan cara manual, yaitu dicangkul ataupun di traktor, dan dengan cara kimia bisa menggunakan herbisida. Setelah bersih, tanah dicangkul 1-2 kali sedalam 20-30 cm. Pembuatan bedengan. Bedengan dibuat dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 30 cm. Jarak antar bedengan 45-50 cm. Untuk tanaman pekarangan dibuat gelundukan dengan panjang 5 meter, lebar 20 cm, tinggi 10-15 cm, dan jarak antar gelundukan 70 cm. Tanah di Indonesia umumnya bersifat masam. Sebelum penanaman diperlukan pengapuran, dilakukan 2-3 minggu sebelum penanaman. 4. Penanaman. Penentuan pada tanam. Jarak penanaman adalah 20 x 50 cm atau 20 x 40 cm. Penentuan jarak tanam harus diperhatikan karena berhubungan dengan ketersediaan air, unsur hara, dan cahaya matahari. Membuat lubang tanam dengan cara ditugal ke dalam tugal 4-6 cm untuk tanah remah dan gembur. Untuk tanah liat ukuran 2-4 cm. Cara penanaman. Tiap lubang diisi 2-3 butir benih. 3. Pemeliharaan tanaman. Penyulaman. Penyulaman dilakukan di bawah umur 10 hari setelah tanam. Penggelundukan. Peninggian gelundukan dilakukan setelah 20-40 hari setelah tanam. Pemangkasan dilakukan sebatas penentuan sulur setelah tanaman berumur 2 minggu. Pemupukan dilakukan pada umur 14-21 hari setelah tanam. Diperkirakan dosis dan waktu aplikasi pemupukan disajikan pada tabel 6. Umur pupuk urea ZA SP36 KCl dan target pH. Untuk yang di pupuk dasar 62 kg urea, 250 kg SP36, dan 90 kg KCl takaran per ton. Untuk pupuk susulan 2 minggu setelah tanam 62 kg urea dan 45 kg KCl. Untuk 4 minggu setelah tanam 62 kg urea dan 45 kg KCl. Dan pH sama, harus lebih dari 6,5.
Pengaliran biasanya pengairan dilakukan pada musim kemarau, yaitu pada umur 1-5 hari, dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Bila penanaman dilakukan pada musim hujan, yang perlu diperhatikan adalah masalah pembuangan saja. Pemeliharaan lain, air perlu diberikan agar pertumbuhan dapat lebih baik. Panjang ajir 2 meter dan lebar 4 cm. Dipasang secara berhadapan dan diikat menjadi satu bagian pada ujungnya. Pemberian ajir pada saat tanaman berusia 20 hari. Ciri dan umur panen dan pasca panen. Ciri dan umur panen. Pemanenan dilakukan pada saat tanaman berusia 60 hari dan panjang dan polong memperlihatkan ciri-ciri. Warna panjang agak muda dan suram. Permukaan kulitnya agak kasar. Biji dan polongnya belum menonjol dan polong akan mengetahui letupan jika dipatahkan. Periode panen. Pemanenan dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 2-3 kali sehari dan dihentikan pada saat tanaman berumur 60 hari atau 7 kali pemanenan. Sortirisasi. Polong buncis yang cacat akibat serangan hama dan penyakit, polong tua maupun yang patah akibat panen yang kurang baik, semuanya harus dipisahkan. Penyimpanan. Cara menyimpan yang biasanya dilakukan adalah dengan sistem refrigerasi atau pendinginan dengan suhu 0,4 derajat dan ruangan penyimpanan diusahakan agar udara segar dapat beredar dan selalu berganti.